Halo semuanya, kita dari kelompok pencemaran suara. Sebelum penjelasan ini dimulai, kenalan sama kita dulu yuk. Nama aku Elvira, absen 10. Saya Svetlana Egi, absen 33. Saya Krisi Julia, absen 7. Aku Iren dan absen 13. Halo, aku Atalia dari absen 3. Julia, kamu berisik banget sih. Bikin pencemaran suara aja tau nggak? Ih, Ya udah sih, maaf. Emang ada pencemaran suara ya? ya ada dong. Makanya nih, simak ya video nanti. Jadi kalian tahu nggak sih apa itu pencemaran suara? Pencemaran suara merupakan gangguan yang disebabkan oleh suara dan kebisingan yang berlebihan dan tidak diinginkan, dan dapat merugikan lingkungan sekitar, terutama makhluk hidup yaitu manusia. Nah, pencemaran suara terbagi dalam 4 jenis. Yang pertama adalah kebisingan impulsif. Kebisingan impulsif adalah kebisingan yang terjadi dalam waktu singkat tetapi mengejutkan, seperti suara tembakan atau suara ledakan. Adalah kebisingan kontinu. Kebisingan kontinu ini adalah kebisingan yang terjadi secara terus-menerus dalam waktu yang lama. Contohnya ini adalah suara mesin pabrik. Lalu yang ketiga ada kebisingan impulsif kontinu, yaitu kebisingan dalam waktu singkat dan mengejutkan, terjadi secara terus-menerus tapi secara potong-potong. Contohnya itu seperti suara palu yang dipukul secara terus-menerus. Lalu yang terakhir ada kebisingan semi kontinu, yaitu kebisingan yang datang sebentar lalu hilang dan muncul kembali. Misalnya seperti suara lalu lalang pada kendaraan di jalan dan juga suara pesawat terbang. Contoh pencemaran suara yang pertama adalah alarm atau bel toko rumah yang menyala terus-menerus tanpa sebab. Hal ini dapat menyebabkan suara bisa mengganggu warga sekitar jika dibiarkan terlalu lama. Yang kedua adalah suara sirine ambulans atau pemadam kebakaran yang terlalu sering lewat di satu area. Hal ini dapat mengganggu warga sekitar yang sedang beraktivitas. Yang ketiga adalah suara mesin kapal di daerah pesisir atau di dekat pelabuhan. Hal ini jika terjadi terus-menerus dapat mengganggu warga sekitar dan juga kehidupan di laut. Dampak dari pencemaran suara yaitu 1. Gangguan pendengaran. Mungkin suara itu lebih keras atau terlalu keras, itu bisa mendapat dan merusak sel-sel telinga bagian dalam. Kedua, itu peningkatan stres pada tubuh manusia, di mana mungkin suara itu berlebihan atau suara sumber itu terlalu berlebihan. Manusia juga bisa mengalami stres atau bisa dibilang kortisol. Dan ketiga atau terakhir itu adalah gangguan mental. Pencemaran suara juga bisa mengganggu mental manusia seperti kurang konsentrasi atau terganggu pada kegiatan saat itu apapun. Lalu, gimana sih cara kita mengatasi pencemaran suara? Kita dapat mengatasi pencemaran suara dengan yang pertama, yaitu dapat menggunakan earphone ataupun earmuff yang ada noise cancellingnya. Dengan ini, kita dapat mengurangi dan juga meredam kebisingan di sekitar lingkungan kita. Lalu yang kedua, kita dapat memilih menggunakan teknologi yang lebih ramah suara ataupun juga lebih senyap. Yang ketiga, kita dapat menggunakan peredam suara. Kita dapat menggunakan tirai yang tebal, karpet, ataupun juga pintu yang kedap suara untuk meredam suara. Lalu yang keempat, kita dapat mengurangi kebisingan pribadi. Kita menghindari menyetel TV atau juga musik dengan kencang-kencang, terutama saat malam hari.